melanjutkan kisah keris Nogo Sosro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan rombongan Soroyudo yang menjemput Maiso Jenar dan Roro Wilis dari Banyu Biru telah tiba di Gunung Kidul. Maiso Jenar dan Roro Wilis tidak menyangka sambutan dari rakyat Gunung Kidul sungguh di luar dugaannya. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Rumahku cukup luas, Maiso Jenar, berkata Soroyudo. Biarlah Wilis tinggal di dalam bersama Rati dan Bera, kau tinggal di Gandok Kulon. Terima kasih Soroyudo, sahut Maiso Jenar. Namun terasa sesuatu berdesir di dadanya. Rumah itu bukan rumahnya sendiri. Apakah kelak kalau ia telah berkeluarga, ia akan tinggal di rumah orang lain pula, tidak di rumah sendiri? Suatu persoalan yang selama ini belum pernah dipikirkannya. Tapi Maiso Jenar tidak menyesal bahwa selama ini ia telah menyerahkan hampir segala-galanya pada suatu pengabdian yang luhur dan ikhlas. Karena itu maka Maiso Jenar pun dengan mantap memandang ke depan, ke hari yang akan datang. Teringatlah ia akan kata-kata Roro Wilis bahwa perkawinan bukanlah pertanda bahwa segalanya telah selesai, namun perkawinan juga merupakan pertanda akan mulainya persoalan-persoalan baru yang tidak kurang rumitnya. Dalam pada itu Roro Wilis sebagai seorang gadis tidak dapat melupakan sejenak pun akan hari-hari yang dijelangnya. Dari Rati ia mendengar betapa hari-hari permulaan benar-benar memberinya kebahagiaan. Dan Roro Wilis pun merindukan hari-hari itu. Karena itu maka hampir setiap saat gadis itu telah mereka-reka apa saja yang harus dilakukan sebagai seorang istri. Kewajiban-kewajiban rumah tangga yang pasti akan jauh berbeda dari yang pernah dilakukannya. Tangan yang kecil itu tidak harus lagi bermain-main dengan pedang, namun harus digenggamnya sebilah pisau dapur untuk menyiapkan masakannya. Tetapi tiba-tiba angan-angan itu digetarkan oleh peristiwa yang benar-benar mengejutkan. Dengan tergesa-gesa seseorang memberitahu bahwa ada 3 orang tamu yang ingin menemui Maiso Jenar dan Roro Wilis. Ketika Maiso Jenar mendengar berita itu, dadanya pun tergetar pula. Karena itu maka segera ia ingin tahu siapakah yang datang itu. 3 orang berkuda dari Banyu Biru, sahut orang itu. Maiso Jenar menjadi semakin berdebar-debar. Firasatnya mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi. Tapi sebagai seorang tamu ia tidak dapat menerima orang itu tanpa setahu Soroyudo. Namun Soroyudo segera berkata, "Marilah, persilakan mereka kemari. Di manakah mereka sekarang?" "Mereka masih di alun-alun," jawab orang itu. "Seorang anak muda yang sedang bekerja di sawah telah membawa mereka sebagai penunjuk." Orang itu pun kemudian persilakan tamu-tamu itu masuk ke halaman Kademangan. Demikian orang itu masuk ke halaman, desir dada Maiso Jenar menjadi semakin keras. "Bantaran," desisnya. Setelah mereka dipersilakan duduk di pendopo Kademangan, maka dengan ramahnya Demang Soroyudo bertanya-tanya tentang keselamatan mereka, perjalanan mereka, dan yang mereka tinggalkan. "Semuanya baik, Ki Demang," sahut Bantaran. "Perjalananku baik dan yang berada di Banyu Biru pun baik." "Syukurlah," sahut Demang itu. Namun Maiso Jenar melihat sesuatu yang menggelisahkan di wajah Bantaran.
Sehingga setelah mereka bercakap-cakap sejenak, maka Maiso Jenar yang segera ingin tahu persoalan yang dibawanya itu bertanya, "Apakah ada sesuatu yang perlu kau sampaikan kepadaku, Bantaran? Atau kau hanya sekedar melihat jalan yang harus ditempuh apabila kelak beberapa orang dari Banyu Biru akan berkunjung kemari?" Bantaran menarik napas panjang, kemudian setelah ia bergeser sedikit, mulailah ia berbicara tentang keperluannya. Katanya, "Kedatanganku yang pertama-tama memang hanya sekedar melihat bagaimanakah jalan yang kira-kira akan ditempuh apabila nanti beberapa orang dari Banyu Biru akan berkunjung kemari." Bantaran berhenti sejenak, namun Maiso Jenar menangkap sesuatu di balik kata-kata itu. Meskipun demikian, dibiarkannya Bantaran berkata terus. "Tetapi di samping itu," berkata Bantaran, "aku mendapat pesan dari Angger Arisaloko yang harus aku sampaikan kepada Kakang Maiso Jenar di sini." Maiso Jenar mengangguk-anggukkan kepala. Katanya, "Apakah pesan itu?" "Lupakanlah dahulu pesan itu, Adi Bantaran. Tinggal di sini 2 atau 3 hari baru kau sampaikan pesan itu," potong Soroyudo. Namun Bantaran tersenyum. Katanya, "Sebenarnya aku ingin berbuat demikian, tetapi biar aku menyampaikan pesan itu kalau kemudian aku harus tinggal di sini untuk sementara, aku akan sangat bersenang hati." "Baiklah," sahut Maiso Jenar. "Soroyudo pasti tidak akan berkeberatan." Soroyudo pun tertawa. "Silahkan." Mungkin Maiso Jenar segera ingin mendengarnya, tetapi dengan syarat bahwa pesan itu tidak akan memberinya rangsang yang menggelisahkan. "Entahlah," jawab Bantaran, "mudah-mudahan tidak." "Nah, katakanlah." Maiso Jenar menjadi tidak sabar. Bantaran berdiam diri saat diaturnya detak jantungnya, supaya ia dapat mengatakannya dengan baik dan jelas. "Kakang Maiso Jenar," berkata Bantaran, "pesan itu sangat pendek dan mudah-mudahan benar-benar tidak menggelisahkan Kakang." Kembali Bantaran berhenti, sedang Maiso Jenar menjadi semakin tidak sabar. Baru saat kemudian Bantaran meneruskan lagi, "Sepeninggal Kakang dari Banyu Biru, ternyata Indang Widuri telah hilang." Alangkah terkejutnya Maiso Jenar mendengar berita itu. Bukan saja Maiso Jenar, tapi juga Soroyudo dan Roro Wilis. Berita itu benar-benar seperti bunyi guruh yang meledak di atas kepala mereka, sehingga dengan serta-merta Roro Wilis bertanya, "Indang Widuri, putri Kakang Kebo Kanigoro maksudmu?" "Ya," sahut Bantaran. Tiba-tiba semuanya jadi terbungkam. Berita itu benar-benar merupakan hal yang tidak pernah mereka sangka akan dapat terjadi. Saat kemudian berkatalah Maiso Jenar, "Apakah Kakang Kebo Kanigoro sudah pulang ke Karang Tumoritis tanpa Widuri?" "Belum," jawab Bantaran. "Belum," ulang Maiso Jenar seakan-akan tidak percaya. "Ya, belum." Hal ini pun merupakan suatu keanehan bagi Maiso Jenar. Kebo Kanigoro masih berada di Banyu Biru. Kenapa anak gadisnya itu dapat hilang dan sampai beberapa waktu tidak segera dapat ditemukan? Karena itu maka Maiso Jenar itu bertanya, "Apakah yang sudah dilakukan di Banyu Biru?" "Semua orang telah mencoba untuk mencarinya, Ki Ageng Gajah Soro, Kakang Kebo Kanigoro sendiri, Aryo Saloko, dan bahkan Ki Ageng Lembu Soro datang juga ke Banyu Biru. Semua orang telah berusaha mencari hampir di setiap sudut Banyu Biru. Semua jalan keluar telah dijaga. Segera setelah diketahui Indang Widuri hilang, bahkan beberapa orang telah dikirim keluar Banyu Biru, namun Indang Widuri belum ditemukan. Apakah yang dilakukan oleh Kebo Kanigoro? Kami tidak tahu, tetapi Kakang Kebo Kanigoro mencarinya hampir setiap saat. Hanya pada malam harinya saja Kakang Kebo Kanigoro pulang ke rumah Ki Ageng. Bahkan malam hari pun kadang-kadang Kakang Kebo Kanigoro tidak pulang.
Maiso Jenar mengerutkan keningnya apalagi setelah ia mendengar bahwa di halaman Banyu Biru telah dikejutkan oleh sebuah bayangan yang tak dapat ditangkap oleh Arya Saloka. Berita tentang hilangnya Endang Widuri telah benar-benar mengguncangkan perasaan Maiso Jenar. Bagaimana ia akan dapat menikmati hari-hari seterusnya apabila disadarinya betapa pedih hati Arya Saloka dan orang-orang lain di Banyu Biru. Orang-orang yang selama ini berada dalam suatu lingkungan yang seakan-akan mengalami semua nasib, suka dan duka, manis pahit bersama-sama. Apakah kini ia mampu menutup perasaannya dan beristirahat dengan tenang sambil menunggu hari-hari yang bahagia itu? Sedangkan Kebu Kanigoro, Arya Saloka, Gajah Soro dan orang-orang lain di Banyu Biru sedang berprihatin. Timbullah kemudian persoalan tersendiri dalam hati Maiso Jenar. Persoalan yang amat rumit. Kedatangannya di Gunung Kidul merupakan permulaan dan hari-hari yang cerah bagi Roro Wilis sebagai seorang gadis yang merindukan hidup tentram dan wajar. Tiba-tiba kini mereka dikejar lagi oleh suatu persoalan yang tak pernah mereka sangka-sangka akan terjadi. Tiba-tiba Maiso Jenar bertanya kepada Bantaran, "Bantaran, apakah setiap orang di Banyu Biru yakin bahwa Widuri benar-benar hilang?" "Ya, semua orang menganggap demikian," sahut Bantaran. "Apakah Widuri tidak sedang merajuk karena ia tidak diperbolehkan ikut ke Gunung Kidul?" bertanya Maiso Jenar lagi. "Ada juga dugaan demikian," jawab Bantaran. "Tetapi ternyata tidak. Seorang gadis melihat Widuri berkelahi dan seorang laki-laki yang tak dikenal telah menculiknya di Belumbang selagi Widuri sedang hendak mencuci pakaiannya." "Bukan main," desis Maiso Jenar. "Widuri adalah seorang gadis yang kuat. Kalau seseorang berhasil menculiknya, maka orang itu pun pasti orang yang lebih kuat pula." Bantaran mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia sependapat dengan kata-kata Maiso Jenar. Kata-kata serupa pernah juga didengarnya di pendopo itu pun kemudian menjadi sepi, masing-masing hanyut dalam arus perasaan sendiri. Maiso Jenar menjadi gelisah karenanya sekilas ditatapnya wajah Roro Wilis. Dan terasa dada Maiso Jenar berdesir. Dilihatnya gadis itu menundukkan wajahnya yang muram. Maiso Jenar tidak dapat meraba apakah sebenarnya yang sedang dipikirkan oleh Roro Wilis. Apakah ia sedang berpikir dan berduka karena hilangnya Widuri, ataukah ia sedang mencemaskan dirinya bahwa kebahagiaan yang ditunggu-tunggunya itu akan mengalami gangguan pula? Tapi sudah pasti bahwa Maiso Jenar tidak akan dapat berdiam diri mendengar hal itu. Meskipun Bantaran kemudian menjelaskan bahwa kedatangannya hanyalah sekedar memberitahukan, namun pemberitahuan atas permintaan Arya Saloka sudah pasti mempunyai nilai tersendiri dalam hatinya. Arya Saloka adalah muridnya pada saat nyawa anak itu terancam oleh bahaya maut dari setiap penjuru, pada saat anak itu ditinggalkan oleh ayahnya yang dikasihinya. 5-6 tahun ia mengolah anak itu supaya ia dapat memenuhi permintaan ayahnya, menjadikan anak itu anak yang kuat, lahir dan batin, mempersiapkan anak itu untuk kedudukannya yang akan datang. Bukan itu saja yang mendorongnya menempa Arya Saloka, tetapi rasa keadilannya memang menuntut demikian. Kini setelah pekerjaan itu selesai, apakah ia tega melihat anak itu berduka karena sebuah persoalan yang sangat pokok baginya, persoalan kegairahan hidup di masa depan? Maiso Jenar tahu benar perasaan yang bergolak dalam hati muridnya itu. Apabila Endang Widuri tidak dapat ditemukan, maka Arya Saloka akan kehilangan bagian dari masa depannya pula. Demikianlah ketika kemudian Bantaran beristirahat bersama-sama kawan-kawannya, maka di Gandok Kulon Maiso Jenar memerlukan duduk bersama dengan Roro Wilis. Maiso Jenar ingin mencoba menyatakan perasaannya kepada gadis itu
Dan ia mengharap mudah-mudahan Roro Wilis akan mengetahui dan mengertinya pula. Namun karena itulah maka ia menjadi gelisah. Apalagi ketika dilihatnya Roro Wilis selalu menundukkan wajahnya yang suram. Maka kebimbangan yang tajam telah melanda dada Maisa Jenar. Untuk sesaat ia menjadi ragu-ragu. Apakah yang sebaiknya dilakukan? Apakah ia akan membiarkan Widuri hilang dan Arya Saloka menyesali peristiwa itu sepanjang hidupnya? Betapapun sulitnya, namun kemudian Maisa Jenar pun berkata pula, "Wilis, bagaimanakah tanggapanmu atas berita yang dibawa oleh Bantaran?" Maisa Jenar menjadi semakin berdebar-debar. Ketika Roro Wilis sama sekali tidak mengangkat wajahnya, namun meskipun demikian gadis itu menjawab, "Kasihan anak itu." "Ya, kasihan Widuri, dan kasihan pula Arya Saloka," sahut Maisa Jenar. Roro Wilis hanya menganggukkan kepalanya dan ia tidak lagi berkata apa-apa. Maisa Jenar menjadi semakin bimbang. Dengan hati-hati dicobanya untuk menuntun pembicaraan ke arah yang dikehendaki katanya. Tetapi bagaimanapun juga anak itu harus ditemukan. "Ya," sahut Roro Wilis. Benarnya hati Roro Wilis pun terganggu pula oleh peristiwa itu. Endang Widuri yang nakal itu tak pernah dapat dilupakan. Setiap kali wajah anak itu terbayang di dalam rongga matanya. Kenakalan dan kelincahan serta sifat kanak-kanaknya yang jujur kadang-kadang menimbulkan rasa rindunya untuk segera bertemu dengan anak itu. Namun tiba-tiba anak itu hilang. Karena itulah maka mau tidak mau terbersit pula suatu perasaan yang dalam di dalam hatinya. Tetapi ia sendiri sedang menghadapi persoalan yang sangat penting dari segenap umurnya. Hari-hari yang diharapkan akan segera datang. Ia mengharap kedatangan beberapa tamu, terutama dari Karang Tumoritis. Namun tamu itu pasti tidak akan segera datang. Roro Wilis pun menarik napas dalam-dalam. Akhirnya Maisa Jenar tidak dapat berbuat lain daripada mengatakan maksudnya. Maksud itu memang harus dikatakannya, nanti atau sekarang. Sebab ia tidak dapat menghindari kejaran perasaan tentang hilangnya Endang Widuri. Karena itu maka dengan susah payah ia pun berkata, "Wilis, apakah kau akan sependapat seandainya aku pergi ke Banyu Biru untuk membantu mencari anak yang hilang itu?" Roro Wilis sudah tahu sebelumnya bahwa Maisa Jenar akan berkata demikian, bahwa Maisa Jenar akan meninggalkan lagi untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Roro Wilis tidak segera dapat menjawab meskipun pertanyaan itu sudah diduganya. Namun hatinya berdesir juga mendengar pertanyaan itu diucapkan. Dan sebenarnya lah ia menjadi bersedih. Hari-hari yang dinantikannya seakan-akan menjadi semakin jauh daripadanya. Kalau mula-mula ia merasa bahwa hari-hari yang dinantikan itu telah berada di ambang pintu, maka kini pintu itu tiba-tiba tertutup kembali. Tapi Roro Wilis tidak akan dapat menyalahkan siapa-siapa. Maisa Jenar tidak bersalah. Sejak semula ia mengenal laki-laki itu sebagai seorang yang lebih pasrah pada tanggung jawab atas kewajibannya serta pengabdian terhadap kemanusiaan daripada keperluan-keperluan dirinya sendiri, maka seharusnya ia dapat mengertinya. Arya Saloka juga tidak dapat dipersalahkan. Ia telah menderita pula karena hilangnya gadis itu, dan sama sekali bukanlah kehendaknya bahwa Widuri harus hilang supaya Maisa Jenar datang kembali ke Banyu Biru. Gajah Soro, Lembu Soro, dan Suro Dipoyono juga tidak. Widuri pun tidak. Ia akan mengalami ketakutan dan kecemasan selama ia berada di tangan orang yang tidak dikenal itu. Lalu siapa orang yang menculiknya itu? Orang itu sama sekali tidak bersangkut paut dengan Maisa Jenar. Tetapi itulah penyebab dari kedukaannya kali ini. Lalu bagaimanakah dengan Kebu Kanigoro? Kebu Kanigoro adalah seorang yang sakti, bahkan lebih matang dari Maisa Jenar sendiri. Tapi kenapa ia tidak mampu menemukannya, apalagi Maisa Jenar?
Maiso Jenar melihat pergolakan di dasar hati Roro Wilis. Meskipun diusahakan untuk membayangkan pergolakan itu, namun wajahnya yang mendung adalah pernyataan yang tidak dapat disembunyikan. "Roro Wilis," desis Maiso Jenar kemudian, "aku harap kau dapat mengerti." Roro Wilis terkejut mendengar kata-kata itu, sehingga dengan demikian ia mengangkat wajahnya. Dengan tajamnya dipandanginya wajah Maiso Jenar, katanya, "Apakah aku tidak dapat mengerti persoalan yang sedang kau hadapi, Kakang?" Maiso Jenar menjadi bingung. Ternyata dirinya sendirilah yang tidak dapat mengerti perasaan Roro Wilis. Karena itu maka segera ia berkata, "Maaf Wilis, maksudku apakah kau menyetujuinya?" Kembali Roro Wilis menarik napas dalam-dalam. Hilangnya widuri benar-benar telah mengguncangkan ketentramannya. Sesaat kemudian maka Roro Wilis menjawab, "Kakang, aku sama sekali tidak akan bermaksud menghalangi pekerjaan Kakang. Tapi aku berkata demikian, Kakang, bukan perasaanku. Kalau aku berkata demikian, Kakang, bukan berarti aku tidak menyetujui Kakang untuk pergi ke Banyu Biru. Pergilah, Kakang. Aku pun merasa kehilangan pula. Tapi jangan menganggap kepedihan ini karena aku terlalu mementingkan diriku sendiri." Maiso Jenar memalingkan wajahnya. Ia tidak mau menatap wajah Roro Wilis terlalu lama. Ia melihat air di dalam mata yang buram, dan ia tidak tahan melihatnya. Dilemparkannya pandangan matanya jauh-jauh keluar, menerobos sela-sela pintu yang tidak tertutup rapat. Dilihatnya daun-daun di halaman berguncang disentuh angin yang bertiup dari lautan. Suaranya semiut seperti sebuah lagu yang rawan. Sesaat mereka berdiam diri dalam keheningan, tetapi Maiso Jenar tidak mendengar. Roro Wilis terisak-isak. Perlahan-lahan ia berpaling dan dilihatnya Wilis masih duduk dalam sikapnya, tetapi ia tidak menangis. Maiso Jenar pun kemudian berkata, "Wilis, aku dapat mengerti pula perasaanmu seperti kau dapat mengerti perasaanku. Kini kau sedang mulai menghayati ketentraman hidup dalam keluarga yang wajar. Tapi baru saja kau menikmati ketenangan ini. Setelah bertahun-tahun lamanya kau terguncang oleh arus yang tak kau ketahui ujung pangkalnya. Maka kembali kau diganggu oleh peristiwa-peristiwa yang sama sekali tidak tersangkut paut dengan masa depan sendiri. Tetapi aku berjanji, Wilis, bahwa kali ini adalah kali terakhir." "Jangan berjanji, Kakang," potong Roro Wilis. "Aku tidak ingin mendengar janji apapun daripadamu. Marilah kita jalani jalan kita dengan janji dalam hati. Sebab bagiku janji bukanlah satu-satunya tempat untuk menyangkutkan harapan. Tapi apa yang akan kita lakukan akan mengatakan kepada kita masing-masing janji yang tersimpan dalam hati itu." Maiso Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia dapat mengerti kata-kata Roro Wilis, dan ia adalah orang yang mantap pada janjinya. Janji yang terpatri dalam hati. Ia tidak pernah berjanji pada Baginda Sultan Trenggono untuk menemukan keris-keris Nogo Sosro dan Sapu Inten. Tapi janji itu dipenuhinya janji yang simpannya dalam dadanya, dan kini ia telah mengucapkan janji itu pula dalam hatinya, janji pribadi. Akhirnya Maiso Jenar telah mengambil keputusan untuk pergi ke Banyu Biru besok bersama Bantaran. Keputusan yang sangat berat, namun harus dilakukan menurut panggilan hatinya. Sekali lagi ia terpaksa mengorbankan kepentingannya sendiri, kepentingan yang sangat berharga bagi hidupnya. Dan sekali lagi ia mengorbankan perasaan seorang gadis yang dicintainya, meskipun Roro Wilis dapat mengerti sepenuhnya. Tapi ia kecewa terhadap keadaan yang belum memungkinkan menikmati ketentraman dan ketenangan hidup. Lebih-lebih lagi hidup dalam lingkungan keluarga yang diimpikan. Ki Ageng Pandanalas melihat pula kerisauan di dalam hati cucunya. Ia pun menjadi kecewa, seperti kekecewaan Roro Wilis sendiri. Orang tua itu benar-benar ingin melihat keturunannya tidak lenyap sama sekali.
Karena itu alangkah rindunya ia akan keluarga cucunya itu. Namun tiba-tiba ia tidak dapat menentang keadaan yang tiba-tiba saja dihadapkannya kepada cucunya dan kepada cita-citanya. Karena itu maka ketika Maiso Jenar bermohon diri kepadanya, maka katanya serta-merta, "Aku turut dengan Anggir ke Banyu Biru." Maiso Jenar terkejut mendengar jawaban itu, juga Roro Wilis. Namun orang tua itu kemudian berkata pula dengan wajah yang suram, "Wilis, aku akan berbuat untukmu. Aku tidak tahu apakah tenagaku yang tua ini akan berguna, namun aku ingin membantu mencari yang hilang. Betapa kecil arti usahaku, tapi aku percaya semakin banyak orang yang berusaha mencari, maka semakin cepatlah cucu Widuri akan ditemukan. Dengan demikian maka Anggir Maiso Jenar pun akan semakin cepat selesai pula dengan pekerjaan."